Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Viviana Balisua dengan NIM 251101004 dari Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Bali Internasional. Di sini saya ingin men-sharingkan pengalaman saya terkait pelayanan obat herbal di apotek yang berlokasi di Apotek Jayagiri. Nah, pelayanan yang saya lakukan ini pada tanggal 8 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu terkait pengalaman pada pelayanan kali ini, saya menemui seorang pasien yang datang dengan keluhan batuk berdahak. Pasien menyampaikan bahwa ia lebih nyaman dengan penggunaan obat herbal dibandingkan dengan obat modern karena merasa bahan alami itu lebih aman dan juga minim efek samping. Selain itu, dari informasi yang saya dapatkan, pasien juga memang lebih sering menggunakan obat herbal pada saat sakit ketimbang obat-obat konvensional, sehingga begitu datang di apotek, beliau langsung to the point mengatakan bahwa akan memilih obat herbal saja. Perasaan saya saat menghadapi pasien ini, saya merasa cukup percaya diri karena pasien menunjukkan ketertarikan pada edukasi yang saya berikan. Kemudian di sisi lain saya juga merasa tertantang dan juga sangat berhati-hati sekali dalam penyampaian secara ilmiah manfaat dan batasan penggunaan herbal. Karena balik lagi pasien sudah sangat percaya terhadap terapi herbal dan tidak terlalu menggunakan obat konvensional, sehingga saya ingin memberikan edukasi tanpa membuat pasien tersebut kehilangan kepercayaannya terhadap terapi herbal. Dari kasus ini, saya belajar bahwa banyak sekali masyarakat di luar sana yang masih memiliki persepsi bahwa obat herbal akan selalu aman. Nah, sebagai calon apoteker, penting sekali untuk kita tetap bersikap netral, di mana kita boleh dan harus memberikan edukasi yang sebanyak-banyaknya dengan dasar ilmiah yang kita punya. Namun balik lagi kepada pasiennya, kita tetap menghargai pilihan terapi pasien. Dari pelayanan yang sudah saya lakukan, saya mengevaluasi diri saya dan saya merasa bahwa saya masih belum cukup baik dalam menggali informasi dari pasien. Kemudian kalau dari segi pemberian penjelasan, saya merasa saya sudah cukup baik dan apa yang saya katakan, apa yang saya berikan informasinya kepada pasien itu mudah dipahami oleh pasien. Sehingga rencana perbaikan yang akan saya lakukan yaitu kedepannya saya akan menyiapkan materi yang singkat terlebih dahulu terkait herbal untuk keluhan-keluhan umum seperti batuk, flu, ataupun nyeri sendi, agar bisa memberikan konseling yang lebih komprehensif dan juga berbasis bukti, dan juga mungkin lebih memperdalam penggunaan herbal berbasis ilmiah pada penyakit pasien dengan penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain yang sering kita temui di apotek. Berikut merupakan data pasien yang pada saat itu diwakilkan oleh kakak dari pasien karena pasien berada di rumah. Inisial pasien adalah anak A berusia 12 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian keluhan yang dirasakan yaitu batuk berdahak tapi tanpa demam. Kemudian pasien tidak pakai obat modern dan hanya menggunakan loloh. Sehingga pada saat kemarin kakaknya datang ke apotek untuk meminta rekomendasi obat sirup untuk mengatasi keluhan pasien, tapi berbahan dasar herbal, sehingga saya menyarankan untuk penggunaan herbivisirup. Berikut merupakan SOAP notes-nya, di mana subjektifnya pasien mengeluh batuk berdahak, kemudian objektifnya kita lihat kondisi umum pasiennya baik dari data kakaknya, kemudian pasien juga tidak demam dan tidak sedang mengkonsumsi obat lain selain lolo. Kemudian asesmen yang kita dapat itu penggunaan obat herbal tanpa dosis sehingga perlu dilakukan edukasi. Sehingga plan yang akan saya berikan yaitu pemberian edukasi mengenai dosis dan juga cara pakai herbivi, kemudian edukasi penggunaan herbal agar tidak terjadi interaksi ataupun efektivitas dari herbivi dan juga obat herbal dari si lolohnya tidak tumpang tindih. Berikut merupakan form konseling herbalnya, di mana produk yang saya berikan itu herbivisirup. Dia indikasinya membantu meredakan batuk berdahak. Kandungannya itu ekstrak daun ivy yang diberikan 3 kali sehari, 1 sendok takar, itu 5 ml setelah makan.
Kemudian efek samping obat ini itu gangguan pencernaan yang sangat jarang sekali terjadi, hampir tidak pernah terjadi. Kemudian interaksi yang terjadi itu bisa saja penurunan efektivitas obat jika dia dikombin sama produk herbal lain yang kegunaannya sama-sama untuk mengatasi batuk berdahak, sehingga perlu edukasi kepada pasien untuk menggunakan sesuai dosis. Kemudian jika masih menggunakan herbal lain, beri jeda setelah penggunaan itu 2-3 jam. Berikut merupakan dokumentasi produk herbal di apotek. Bisa kita lihat ini ada foto produk Herbivi-nya, di mana ini dia mengandung ekstrak daun ivy yang bekerja dengan mengencerkan dahak dan juga membantu meredakan spasme pada saluran pernapasan sehingga memudahkan pengeluaran dahak saat batuk. Kemudian obat ini masuk dalam golongan obat jamu, obat herbal jamu ya. Kemudian obatnya juga sudah terstandar BPOM. Bisa dicek BPOM. Berikut merupakan beberapa literatur yang saya gunakan sebagai bukti ilmiah keefektivitasan ekstrak daun ivy untuk mengatasi keluhan batuk berdahak pada pasien. Di mana dari kedua jurnal ini disimpulkan bahwa penggunaan larutan ekstrak daun ivy 3 kali sehari selama 7 hari menunjukkan penurunan yang signifikan pada keparahan batuk pada pasien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian obat Herbivi sirup ini kepada pasien itu sudah efektif dan sudah sesuai dengan indikasi yang pasien rasakan. Refleksi terkait kasus, di sini saya belajar bahwa banyak pasien lebih memilih terapi herbal, apalagi karena kondisi kita saat ini di Bali yang mana masyarakat itu sudah turun-temurun percaya terhadap terapi herbal, sehingga peran apoteker itu sangat penting untuk memberikan edukasi kepada pasien yang berbasis bukti agar penggunaan herbal itu tidak berlebihan dan juga tetap efektif. Sehingga implikasi apoteker untuk prakteknya di apotek itu, apoteker perlu memahami kandungan dan juga mekanisme kerja produk herbal yang beredar, serta mampu memberikan konseling yang akurat dan empatik. Dengan begitu dapat terbangun rasa percaya antara pasien dan juga apotekernya. Iya, mau nyari obat batuk mbak? Untuk siapa? Untuk adiknya. Iya. Batuk berdahak atau batuk kering ibu? Batuknya berdahak. Umur adiknya berapa? Baru 12 tahun. Nyari yang herbal mbak ya? Oh, nyari yang herbal. Iya. Ini kita ada Herbivi sih kak, dia jamu dia cocok buat anak umur 12 tahun bisa. Oh bisa? Ibu yang di rumah biasanya pakai herbal ya? Iya, seringnya pakai herbal. Soalnya kemarin pakai pakai loloh, pakai jamu soalnya. Oh, berarti sekarang masih pakai loloh? Masih, cuman batuknya udah 3 hari belum reda-reda. Oh, jadinya maunya pakai obat yang mau ditambah sama loloh. Iya. Kalau boleh tahu, ibu ngasih lolohnya itu sehari berapa kali ibu? Sekali aja sih mbak. Oh, sekali aja. Terus penggunaannya itu ibu gimana? Diminum aja sih. Iya. Ini kan saya ngasih obat sirup ini namanya Herbivi. Iya. Sediaannya jamu untuk batuk berdahak. Nah kan rencananya ibu mau ngasihnya berbarengan ya sama. Iya, mau ditambah. Saya 3 hari belum reda-reda batuknya. Itu juga boleh bu kalau misalnya ibu mau ngasih barengan, cuma nanti jeda itu ya. Jadi setelah ibu minum obat sirupnya, jedanya 3 jam. Setelah minum herbal baru minum loloh biar efeknya itu nggak numpang milih dia. Soalnya kan sama yang ini untuk batuk berdahak juga. Terus yang si lolohnya itu juga kan untuk ini dia menangin si batuknya. Aturan minumnya gimana ya Pak? Ini minumnya 3 kali sehari setelah makan. 1 sendok makan. Iya 5 ml. Ya. Terus juga nanti kalau misalnya ibu bikin loloh, itu usahain bahan-bahannya itu udah dicuci bu ya, pakai yang aman. Iya. Air rebusannya juga nggak usah terlalu kental, soalnya kan masih 12 tahun. Iya. Harganya berapa mbak? Ini harganya 90.000 ibu. Oke, aja ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat
untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa thumbs up.